Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai task scheduler di Windows Server. Oke, beberapa dari Anda mungkin sudah ada yang tahu ya apa itu task scheduler di sistem operasi Windows. Ya, task scheduler adalah sebuah fitur di Windows untuk menjalankan sebuah tugas pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kita bisa membuat tugas di Windows atau membuat task yang bisa dijalankan pada waktu tertentu. Misalnya bisa tiap hari, bisa tiap bulan, bisa tiap minggu tertentu, pada jam tertentu, pada waktu tertentu secara spesifik. Ya tergantung kebutuhannya. Oke, contohnya gini. eh Kita login dulu ke server. Oke, sebelah kebetulan sudah login. Oke, untuk menjalankan task scheduler, ini penting banget ya task scheduler. Kadang kita harus menjalankan satu program tertentu untuk kebutuhan maintenance Windows. Contohnya, klik start, kemudian ketik saja di keyboard task scheduler. Nah, ini ada nih. Klik saja di sini. Oke, kita maximize. Nah, inilah menu dari task scheduler. Pada menu task scheduler di sebelah kiri kita bisa lihat ini task scheduler local, artinya yang berjalan di server ini saja. Kemudian kita di bawahnya kita expand, ada task scheduler library. Di bawahnya ada Microsoft, ada Mozilla. Nah, ini ada dua task scheduler tergantung program yang berjalan. Program yang di Windows atau program yang di luar Windows. Maksudnya program lain selain dari Microsoft ini. Nah, ini di Microsoft kita expand. Nah, ini Microsoft ada Windows ya. Jadi produk Microsoft kan ada Windows, ada Microsoft Office, ada sebagainya, dan ini Windows. Windows kalau kita expand, nah ini macam-macam isinya. Yang namanya program bawaan Windows itu punya task schedule-nya sendiri atau program-program bawaan yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Contohnya si Net Framework ini. Nah, ini Net Framework ini kan salah satu fitur dari Windows, dan di sini ada di sebelah kanan kita lihat namanya, nama tugasnya apa, nama tasknya, namanya Net Framework N-Gen versi 4, statusnya ready. Oke, yang gampang aja deh. Selain Windows ada juga program lain yakni Mozilla. Jadi Mozilla ini kan Mozilla Firefox ini saya install nih di Windows Server. Si Mozilla dia bikin task schedule-nya sendiri. Dia punya tugas terjadwalnya sendiri yang bisa berjalan pada waktu tertentu. Kita klik saja di sini di Mozilla. Di sebelah kanan kita lihat di menunya. Kita expand dulu tampilannya biar lebih enak. Oke, nah ini. Contoh di sini. Ada nama, ada status, ada trigger. Kemudian ada next runtime, last runtime, last run resultnya apa. Kemudian author, pemilik siapa. Oke, contoh gini, Microsoft background, Firefox background update 3 sekian sekian sekian. Nah, Firefox ini menjalankan update. Jadi dari nama saja kita bisa lihat Firefox ini menjalankan background update. Dia akan mengupdate software Firefox ini secara background dan di-trigger pada jam 3.49 dini hari AM pada tanggal 17 Agustus 2023. Setelah di-trigger, kemudian ulangi setiap jam 7 pagi. Kemudian next runtime kita bisa lihat kapan dia akan berjalan kembali, yakni tanggal 10 bulan 9 bulan September. Kemudian kapan terakhir dia berjalan, tanggal 10 bulan 9, jamnya kita bisa lihat. Kemudian hasilnya apa, last run resultnya apa. Nah, the task is currently running. Kemudian author, pemilik, ya jadi yang punya task ini siapa? Oh, si Mozilla gitu, kelihatan. Kita bisa lihat di bawah menunya sini, menu bawahnya ada general. Nah, kita bisa lihat name, namanya, kemudian lokasinya, lokasi programnya,
kemudian pemiliknya, description. Nah, ini keterangannya untuk apa task Firefox background update ini, keterangan lebih lanjut kita bisa baca di sini untuk apa. Kemudian di bagian trigger, nah trigger one time, sekali saja. Secara detail kita bisa lihat kapan dia pernah berjalan. Kemudian action, di bagian action kita lihat dia menjalankan apa, programnya lokasinya di mana yang dijalanin, di C, program files. Nah ini Mozilla, Firefox, Firefox exe. Ya ini panjang banget ini nih entry-nya nih kalau mau dilihat. Oke, tapi ini schedule bawaan si Mozilla Firefox ya. Lalu condition kita bisa lihat. Ini kita nggak bisa utak-atik di sini. Tetapi kita bisa baca start di task only if the computer idle for berapa menit. Ini nggak bisa kita contreng. Ini bisa kita lihat aja di sini. Lalu kita bisa lihat historinya bagaimana. Apakah dia terjadi kegagalan update atau enggak? Kita bisa lihat hasil tasknya ini seperti apa. Kita bisa lihat di sini laporannya. Oke, di samping itu kita bisa buat task kita sendiri. Contohnya gini, saya mau membuka Notepad setiap kali saya login ke server. Setiap saya baru login ke server, saya mau buka Notepad karena saya mau nyatet-nyatet di Notepad. Daripada saya buka Notepad secara manual, saya nggak mau repot. Jadi biar Windows yang langsung jalanin setiap saya baru login. Caranya gampang banget. Oke, kita buat task sendiri di bagian text scheduler library. Kita klik kanan. Pastikan sudah kepilih ya. Kepilih seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian kita bisa create basic task di sini. Atau paling enak kita bikin new folder dulu. Kita kelompokkan task kita. Kita buat folder namanya admin. Jadi si task yang di dalam sini task yang dibuat oleh si admin. Oke, di sini klik, kemudian klik kanan create basic task. Oke, kita juga bisa create basic task di sini, klik di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Atau kita klik kanan di sini create basic task, nggak apa-apa. Misalnya jalankan Notepad, kita kasih nama jalankan Notepad. Kemudian description-nya jalankan Notepad setiap baru login ke server. Kemudian klik next. Nah, kita bisa pilih. Di sini kita mau jalanin setiap kapan? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sekali saja. Kemudian setiap komputer baru dijalankan. Terus setiap kali saya login atau saat spesifik event terjadi. Saya pilih yang ini karena saya mau menjalankan Notepad setiap kali baru login, jadi when I log on. Kemudian klik next. Oke, kemudian kita pilih start a program. Kita bisa send email, display message, cuman ya ini deprecated, artinya sudah hampir nggak dipakai lagi fitur seperti ini. Jadi saya pilih aja start a program. Klik next. Kemudian program scriptnya apa yang mau saya jalanin. Kita bisa jalanin program, kita bisa juga jalanin script. Kalau Anda tahu script di Windows, contohnya script yang ekstensinya BAT itu batch file. Nah itu script yang kita bisa jalanin. Salah satu script yang bisa kita jalanin. Kita coba jalankan Notepad saja, klik browse. Oke, kemudian kita pilih di mana program yang mau dijalanin. Karena Notepad saya taruh di C, di Windows, kemudian pilih Notepad. Nah ini dia Notepad exe. Klik open, kemudian klik. Kemudian kita bisa pilih argumen, tambahin argumennya. Ini opsional aja. Terkadang ada beberapa program tertentu yang butuh argumen. Kita isi saja bila diperlukan, tapi kalau tidak ya kita kosongkan saja. Kemudian klik next. Oke, kita review dulu. Namanya jalankan Notepad. Ini task yang kita buat. Kemudian description-nya apa. Kemudian trigger at log on suka-suka master. Jadi hanya akan berjalan apabila yang login ini si akun master. Kita bisa ubah nanti. Kita klik finish.
Jadi, oke. Sekarang task yang sudah kita bikin ini kita bisa lihat namanya apa, jalankan notepad, statusnya ready, triggers, add logon, on suka-suka master. Oke, next runtime-nya belum. Last runtime-nya kita bisa lihat di sini kapan. Last run result-nya, kemudian kapan dibikinnya, gitu. Kita bisa lihat autornya siapa. Nah, suka-suka master, created kapan. Oke, kemudian kita bisa cek lagi di sini di bawah action, condition gitu. Kemudian kalau mau diedit bisa kita klik kanan, kemudian kita klik properties. Nah, di sini kita bisa edit schedule waktu atau keterangan apapun, action, condition. Kita bisa lihat, kita bisa pilih condition nih. Start the task only if the computer is idle for misalnya 10 menit. Jadi kita hanya menjalankan task ini kalau komputernya ini idle atau tidak dipakai dalam berapa lama, 10 menit, 1 menit, 5 menit, ya silahkan. Tapi saya nggak akan pilih itu. Kemudian kita bisa pilih nih, start the task only if the computer is on AC power. Stop if the computer switch to battery power gitu ya. Kita bisa pilih lah di sini sesuai dengan kebutuhan. Saya yakin Anda ngerti lah maksudnya ini apa ya. Oke, kemudian setting, di bagian setting. Nah, ini allow task to be run on demand. Kita bisa jalankan task ini sesuai dengan mau kita kapan aja. Bisa terjadwal atau kita bisa jalankan sesuka kita. Terus kita bisa hentikan tasknya kalau berjalan lebih dari berapa hari. Nah, 3 hari gitu bisa. Kemudian history kita lihat. Oh, history ini baru 1 entry-nya. Ini kita bisa lihat task kategorinya, date and time-nya kapan gitu. Details kita bisa lihat secara details di sini. Keterangan lebih lanjut mengenai task yang baru kita bikin ini. Di bagian general kita bisa pilih di bagian security option, when running task use the following user account. Kita bisa pilih user account siapa aja yang bisa yang akan menjalankan task schedule jalankan notepad ini. Apa hanya si master aja atau semua user? Kita bisa ubah di sini change user or group. Kita bisa pilih mau si master doang atau semua, setiap orang yang login ke server ini bisa aja. Misalnya si master atau administrator juga boleh. Misalnya administrator, saya tambahin administrator, check names. Nah, ini nih administrator yang built-in account ya. Oke, yang ini nih, yang built-in account administrator, yang bukan administrators ya, yang nggak pakai S pilihnya. Klik OK, klik OK lagi. Nah, kita bisa pilih administrator atau change lagi, misalnya master, check names. Oke, ya balik lagi. Atau kalau mau semuanya ya semua admin ya bisa aja administrators. Nah, administrators berarti semua bisa jalanin. Mau si master atau si administrator lokal bisa. Tapi saya mau jalanin si master aja. Master, check names, oke. Lalu kita bisa pilih run only when user is logged on. Jadi hanya berjalan kalau usernya logged on, login, baru dia berjalan. Kita bisa pilih run with the highest privilege. Kita jalankan notepad ini dengan privilege yang paling tinggi ya, bisa aja. Oke. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang kita tutup. Kemudian kita coba restart servernya. Harusnya pada saat saya login nanti notepadnya akan otomatis berjalan. Kita lihat ya. Kita tunggu sampai login kembali ke server. Oke, kita coba login kembali sekarang. Harusnya notepadnya berjalan tiap saya login. Kita cek apa berjalan. Oke, lihat nih notepadnya berjalan. Nih, langsung dibukain sama Windows-nya. Jadi saya nggak perlu repot-repot jalanin notepad. Notepadnya langsung kebuka tiap kali saya login. Gitu caranya. Gampang ya bikin task scheduler itu.
Oke, jadi task scheduler ini berguna untuk maintenance system. Contohnya gini, saya pengen server ini di restart tiap bulan, tiap sebulan sekali. Misalnya perusahaan punya kebijakan di bagian IT-nya untuk merestart server pada jam 1 malam tiap tanggal 1 awal bulan. Dan dia akan otomatis melakukan restart. Kita bisa bikin scriptnya. Kita bikin scriptnya dulu. Oh, ini automatic refresh. Oke. Jadi untuk merestart server ini tiap bulan pada waktu tertentu, kita bisa gunakan task scheduler. Caranya pertama kita buat scriptnya dulu. Kalau Anda pernah buat script BAT atau batch script di Windows, mungkin Anda tahu caranya ya. Tapi yang gampang gini deh. Oke. Kita buka Notepad. Kalau di command prompt ada yang namanya shutdown. Ada perintah namanya shutdown. Nah, shutdown ini punya option. Nah ini shutdown punya option namanya R. R itu artinya restart. Mana R-nya ya? Shutdown R. Nah ini full shutdown and restart the computer. Jadi kalau kita menjalankan shutdown kemudian diikuti dengan R seperti ini, shutdown R, kemudian kita enter, ya ini server ini akan merestart dirinya sendiri. Kalau kita tambahkan minus T, jadi dia akan menambahkan time, mau berapa detik dia akan shutdown. T mana ya? T di sini ada nih, harusnya ada nih, T time. Nah ini T spasi XXX, jadi set waktunya berapa detik sebelum dia shutdown. Contohnya T misalnya 10. Kalau saya enter nih, kalau saya enter sekarang, maka server ini akan restart dalam waktu 10 detik. Oke, kita bikin scriptnya dulu. Oke, misalnya ketik aja langsung shutdown minus R T 10 misalnya ya. Oke, kemudian kita save di sini. Kita taruh aja di desktop deh, gampang. Misalnya restart. Udah langsung aja save. Oke. Sekarang kita ke desktopnya. Nah ini restart txt ini saya rename dulu. Belakangnya bukan txt tapi BAT. Oke, klik yes. Nah, ini adalah batch script. Jadi kalau saya double klik ini, nah ini server akan merestart dalam waktu 10 detik. Tapi saya nggak akan lakukan itu. Kita buka task scheduler untuk memasukkan script ini ke jadwal, ke sebuah program yang terjadwal. Kita buka task scheduler. Oke, kemudian kita masuk ke task scheduler library. Oke, di bagian admin. Nah, ini yang saya bikin, ini saya masukin aja nih ke bagian admin. Kita klik kanan di sini, create new task. Nah, tadi kan kita create basic task ya. Coba kita buat task baru dengan create new task. Create new task. Oke, di new task ini kita kasih nama restart server. Description misalnya restart terjadwal. Oke, sekarang change user or group. Kita bisa jalankan script ini saat server ini terlogin sebagai siapa. Kita bisa masukkan saja administrator. Jadi semua admin bisa. Jadi script ini akan berjalan siapapun yang login ke server ini. Kemudian kita pilih saja run with the highest privilege. Boleh di sini kita contreng. Kemudian triggers, kita klik new bisa di sini. Kita lihat isinya. Nah, triggernya ini mau sekali waktu, setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan.
begin task on schedule, kita bisa pilih di sini. Begin tasknya mau dimulai tiap kapan, pada schedule, pada setiap baru login, pada baru startup, on idle. Karena saya mau bikin si server ini restart tiap tanggal 1 jam 1 malam, jadi saya pilih on schedule. Oke, kita startnya bisa pilih mau bulannya. Nah ini mau select all bisa, kemudian day-nya kita pilih tanggal 1 karena saya mau tanggal 1, jadi pilih aja tanggal 1. Atau bisa on, bisa pilih first, second, third, last. Misalnya first, kita bisa pilih kondisi yang lain, mau pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir. Misalnya kalau saya pilih first, kemudian first Sunday, ya mau. Jadi setiap hari Minggu pertama, hari Senin pertama, hari Selasa pertama, atau mau ya bisa pilih mau hari Minggu pertama, hari Senin pertama, ya Anda bisa pilih sesuka Anda di sini ya. Tapi saya mau setiap tanggal 1. Nah, ini setiap tanggal 1 aja. Oke, kemudian start mau tanggal 10 bulan 9. Kemudian kita bisa pilih synchronize across time zone, karena bisa jadi kita punya server yang letaknya di zona waktu yang berbeda. Misalnya ada yang di Jakarta, ada yang di Bali mungkin servernya, ada juga yang di Jayapura ya, karena waktunya berbeda ya. Kita bisa synchronize aja across time zone-nya ya, sesuai kebutuhan. Di bawah sini kita bisa pilih delay task for berapa. Kita bisa pilih mau langsung berjalan atau ada delay. Delay berapa lama? Mau 30 detik, 1 menit, 30 menit sesuai kebutuhan. Kemudian ulangi setiap kapan, setiap berapa lama, mau setiap jam ya, itu tergantung kebutuhan ya. Tapi karena ini dijalankan sekali saja tiap jam 1 malam, tiap tanggal 1 awal bulan, ya saya nggak akan pilih ini. Oke, kemudian kalau sudah ya kita klik OK. Kemudian di bagian action, condition, ya setting, ya kita bisa ubah ini ya. Option-option yang ada di bawah ini sesuai dengan kebutuhan. Start the test only if the computer idle for berapa. Kemudian setting, allow test to be run on demand. Ya ini seperti yang udah saya terangkan sebelumnya ya. Kita bisa ubah kondisi-kondisi dan setting-setting di sini sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, kalau sudah kita klik OK. Oh, you must enter a task name at least one action. Oke, ada yang kurang sini actionnya. Oke, ini lupa saya masukin. Oke, actionnya apa? Start a program. Oke, start a program. Program scriptnya kita klik browse, karena di desktop tadi kita pilih yang restart back. Oke, ini argumen tidak ada yang perlu dipilih, kita klik OK saja, kemudian klik OK lagi, jadi deh. Jadi server ini akan merestart tiap tanggal 1 jam 1 malam. Ya, tapi saya nggak akan lakukan itu. Ini cuma contoh aja. Jadi kalau Anda mau coba, silahkan Anda jalankan contoh script ini, kemudian nyalakan servernya jam 12 lewat, tunggu sampai jam 1 malam dia ngerestart apa enggak. Dia bakal ngerestart. Cuman ya saya nggak akan lakukan itu karena ini masih pagi di tempat saya. Oke, gimana, gampang ya tentang task scheduler ini? Cuman ini penjelasannya agak lebih detail aja, karena kalau di lingkungan server ya, task scheduler ini sangat berguna banget untuk maintenance server. Kita bisa maintenance server ini untuk menjalankan proses seperti restart, bahkan defrag hard disk, dan berbagai macam utility system lainnya untuk manajemen dan maintenance Windows Server. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai task scheduler di Windows Server yang berguna untuk kebutuhan maintenance Windows Server. Oke, kalau begitu
Kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.